Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sore hari ini Engkau kuasai hidup kami. Hamba-Mu terbatas oleh perkataan, hamba-Mu terbatas oleh waktu, tapi Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam hidup kami, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan, kami tundukkan pikiran kami kepada firman Allah yang dibagikan atas setiap kami. Ajar kami, bicara bagi kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Sekali lagi shalom saudara semuanya. Saudara, selama bulan ini keluarga besar Grow Community Church kita sedang berbicara 3 hal. Visi, misi, dan nilai atau value. Saudara ingat di minggu kedua kemarin Pastor Monty sudah menyampaikan tentang visi gereja di tempat ini, yaitu mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Seharusnya saya khotbah minggu lalu karena Pastor Andi harus ke Manado, saudara, jadi kami tukeran. Jadi minggu lalu Pastor Andi sudah berbicara tentang value dari gereja kita, yaitu GC 7.0. Dan izinkan hari ini saudara saya melanjutkan tentang misi dari keluarga besar Grow Community Church yang merupakan bagian dari keluarga besar GBI Jalan Gatot Subroto, yaitu tentang restorasi Pondok Daud. Saya percaya saudara yang sudah lama di gereja ini, mungkin saudara tiap tahun di bulan Januari saudara kita berbicara tentang visi, misi, value, itu biar mengingatkan kita. Tapi hari ini secara khusus saya ingin bicara satu titik dari tentang restorasi Pondok Daud, yaitu dengan judul kembali kepada hadirat Tuhan. Nah saudara, kita buka Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Kata akunya itu huruf besar. Artinya Tuhan akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebatkan milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Kalau saudara pelajari perjanjian lama, saudara Amos pasal 9 juga menuliskan ayat seperti ini. Nah saudara tercantum di depan. Perjanjian lama menuliskan bahwa ada 3 tempat ibadah umat Israel pada waktu itu. Yang pertama adalah kemah Musa, saudara tahu. Satu hari Tuhan bicara sama Musa, Tuhan perintahkan Musa untuk bangun kemah. Tuhan kasih tahu ukurannya berapa, tingginya berapa, bahannya apa. Lalu di kemah itu dibagi dengan 3 bagian, saudara tahu cerita itu. Nah, yang kedua adalah Pondok Daud, saudara. Di mana pondok yang sangat sederhana, tidak permanen, itu cuman seperti tenda, saudara-saudara bisa search di Google, saudara bisa cari gambarnya, itu sebuah tenda di mana hanya ada satu tabut, dan di tengah-tengah tabut itu saudara setiap orang memuji menyembah Tuhan. Dan yang ketiga ada Bait Salomo, bait yang termegah yang pernah dibangun sepanjang sejarah bangsa Israel. Saudara baca bahannya emas. Saudara Salomo mengalami masa di mana ekonomi sangat baik sekali. Bahkan dikatakan saudara emas dan perak begitu banyak saudara. Tapi yang jadi pertanyaan, kok Tuhan tidak mendirikan kembali kemah Musa ataupun bait Salomo, tapi Tuhan mau mendirikan kembali Pondok Daud. Hari ini yang akan kita sama-sama belajar dan merenungkan. Saudara, definisi restorasi Pondok Daud itu apa? Definisi restorasi Pondok Daud adalah menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam. Serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudara, restorasi Pondok Daud adalah DNA dan warisan rohani yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh di bawah kepada gereja di bawah pengembalaan Paniko.
Dan saya percaya bahwa restorasi Pondok Daud itu bukan cuma slogan. Tapi panggilan untuk membawa umatnya kembali kepada penyembahan yang berpusat pada satu hal, yaitu namanya hadirat Allah. Di mana saudara, di Pondok Daud yang sangat sederhana itu ada tabut di tengahnya, dan tabut itu berbicara satu hal yang sangat penting, yaitu kehadiran Tuhan itu sendiri. Amin. Apa sih Pondok Daud? Pondok Daud saudara secara spesifik itu mengacu pada kemah atau pondok yang didirikan oleh Raja Daud sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian setelah Daud membawanya dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Jadi saudara, ceritanya seperti ini. Pada zaman Saul, bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel. Lalu tabut Allah saudara direbut dan diambil, dibawa ke Filistin. Tabut itu ditaruh di kuil bangsa Filistin. Besok paginya saudara, dewa orang Filistin tiba-tiba roboh. Dibangunin, besoknya roboh lagi. Wah, ini ada apa dengan tabut perjanjian? Sehingga saudara dipindahkan dari kuil itu ke tempat yang lain. Dipindahkan ke tempat yang lain saudara. Ternyata yang terjadi tulah di situ juga sama. Dipindahkan lagi, terjadi tulah. Singkat cerita, itu tabut membawa malapetaka buat orang Filistin. Sehingga orang Filistin bilang nih, waduh bahaya nih. Ini tabut bahaya banget. Dipanggillah tua-tua saudara. Ini kenapa nih? Apa yang kita lakukan? Tua-tuanya bilang gini, kembalikan tabut kepada bangsa Israel. Bukan cuma dikembalikan, tapi beserta, dia bilang, upeti-upetinya. Sehingga dibuatlah saudara bokor. Ya benar ya, bokor itu saudara berbentuk berapa banyak sesuai dengan saudara kepala-kepala daripada tempat orang-orang Filistin. Dan saudara, tabut dinaikkan kepada gerobak saudara. Lalu jalan kepada bangsa Israel. Dan tabut itu tiba di satu tempat di rumah saudara. Namanya Abinadab. Abinadab itu seorang imam. Lalu ketika tabut itu sampai di rumah Abinadab, Abinadab menguduskan anaknya untuk melayani tabut. Selama 20 tahun saudara. Tabut itu ada di rumah Abinadab pada waktu zaman Saul. Tapi saudara tahu, enggak ada Alkitab yang menuliskan Abinadab diberkati Tuhan karena ada tabut. Bahkan Saul yang waktu itu jadi raja, Saul gak pernah punya keinginan memindahkan tabut itu, hadirat Tuhan dekat ke kota di mana dia ada. Tapi pada waktu Daud menjadi raja, Alkitab menuliskan, Daud begitu mencintai Tuhan. Daud begitu menginginkan Tuhan. Sampai waktu dia tahu ada tabut di tempat yang bukan dekat dengan dia. Dia punya rencana, dia pengen pindahin tabut itu. Dan saudara, waktu Daud pindahkan tabut, saudara ingat ceritanya? Dinaikkan lagi gerobak. Tiba-tiba gerobaknya mau tergelincir saudara. Ada satu imam saudara. Usa namanya, dia pegang padahal nggak salah saudara. Dia cuma mau apa ya? Supaya nggak jatuh. Waktu dipegang saudara, baca Alkitab saudara akan mendapati tiba-tiba Usa disambar, Tuhan mati. Daud marah saudara. Daud kecewa, ini gimana nih? Waduh bahaya banget nih, kira-kira kan begitu. Lalu Alkitab menuliskan, tabut itu saudara dititipkan oleh Raja Daud di rumah Obed Edom di 2 Samuel. Obed Edom orang Gad. Bahkan Obed Edom itu bukan orang Israel, bukan imam saudara, bayangkan. Dia gak ngerti bagaimana cara memperlakukan tabut. Tapi Alkitab menuliskan 3 bulan ada di rumah Obed Edom. Obed Edom diberkati Tuhan. Saudara tahu cerita itu? Waktu Daud lihat, wah Obed Edom diberkati Tuhan, benar. Ini tabut mesti dibawa nih. Dan Daud memulai kembali misinya yang kedua, membawa tabut Allah ke Yerusalem atau Sion tempatnya. Sion adalah bagian dari tempat Yerusalem. Dan waktu dibawa saudara, dibangunlah kemah, tempat
menaruh tabut. Dan Alkitab menuliskan pondok Daud itu apa? Di sekeliling pondok Daud itu saudara. Alkitab mencatat ada 288 orang yang bertugas berdoa memuji menyembah Tuhan. 288 orang ini dibagi menjadi 12 tim. Jadi selama 24 jam saudara. Setiap jam ada orang yang bergantian memuji dan menyembah Tuhan di depan tabut itu. Pesan daripada pondok Daud itu apa saudara? Kembalinya umat Tuhan kepada gaya hidup penyembahan yang sejati. Di mana hadirat Tuhan itu menjadi pusat dari segalanya. Amin. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang satu hal, yaitu dalam penyembahan itu ada hadirat Tuhan. Nah, saya mau cerita saudara. Saudara yang mungkin sudah berjemaat lama di sini saudara tahu. Saya jadi pendeta, jadi orang Kristen bukan karena orang Kristen. Tapi karena dulu saya kecanduan narkoba. Saya mencoba pengen sembuh, coba berbagai cara ke berbagai dokter, ke berbagai tempat saudara. Tempat spiritual, tempat agama saudara ya. Itu kertas yang warnanya merah ditulisin saudara. Dibakar, diudek-udek itu di dalam gelas, diminum. Minum buah dari timur yang jauh saudara. Mandi jam 12 malam. Saya tidak sembuh. Sampai satu hari akhirnya di tengah keputusasaan saya tiba-tiba teringat pada waktu kecil saya pernah dengar nama Yesus. Tapi yang jadi masalah adalah papa mama saya adalah bukan latar belakang Kristen saudara. Dia latar belakang agama yang lain saudara. Dan papa mama saya, papi mami saya itu sangat benci orang Kristen. Satu hari saya datang sama papi saya beranikan diri, saya bilang gini, Pi, kayaknya saya udah coba berbagai macam cara untuk sembuh, tapi gak bisa. Kita coba yuk cara Yesus. Siapa tahu sembuh, saudara. Sebetulnya itu alasannya. Dan karena papa saya sangat sayang sama saya, ini kan saudara bagi saya keluarga Chinese, anak yang pertama sama kan kayak keluarga Batak ya. By the way istri saya Batak saudara. Jadi saya tahu saudara ya. Dan Ambon, jadi anak saya Cibabon. Cina, Batak, Ambon gitu saudara. Ada di belakang tuh, lagi begini. Jadi karena papa saya sayang sama saya, dia antarlah anaknya ini. Tujuannya apa? Cuma mau sembuh. Siapa tahu dapat mujizat. Jadi hari itu kami ke gereja. Saya ingat saudara, saya duduk di tengah. Papa saya di sebelah kiri, mama saya sebelah kanan. Nah, kalau saudara datang minggu lalu ada papa saya di ibadah kedua. Saudara, waktu kami ibadah, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Si jagoan neon ini saudara, selama 2 jam ibadah, saya nangis. Saya lihat ke kiri, papa saya nangis. Lihat ke kanan, mama saya nangis Bombay. Padahal kita gak nonton film India saudara. Jadi kami bertiga nangis-nangisan. Dulu saya gak ngerti kenapa saya nangis. Sampai akhirnya saya tahu sekarang saudara, bahwa saya nangis pada waktu itu karena saya mengalami namanya hadirat Tuhan menjamah hidup saya. Hari itu saudara, orang yang di depan ini saudara, ketika dia merasa bahwa dirinya gak layak, dirinya sampah, dirinya tahu ditolak orang, saudara. Saya kalau ke rumah orang diusir saudara, saya tahu rasanya jadi sampah masyarakat saudara. Hari itu ada seorang pribadi, ketika saya nyembah, saya melihat ada satu pribadi, dia putih. Dia buka tangannya, siapa ini saya gak tahu. Dan tiba-tiba orang itu saudara seperti datang menghampiri saya. Lalu orang itu saudara
peluk saya dan sehari itu saya baru tahu itu Yesus. Dan Yesus menerima saya ketika seluruh orang menolak saya. Wah, waktu saya dipeluk saudara, saya rasakan kasih Tuhan. Saya merasakan rasa cinta dari Tuhan yang gak pernah saya terima sebelum. Makanya selama 2 jam itu saya nangis. Saya lupa khotbahnya apa. Lupa yang WL siapa. Lupa yang nyanyi juga lagunya apa saudara. Isi firmannya juga gak ingat saudara. Tapi saya mau bilang gini. Rasa jamahan itu sampai hari ini itu terjadi tahun 98. Udah 27 tahun. Sampai hari ini rasa itu saya masih ingat. Saudara yang pernah ngalamin seperti saya? Pasti ada. Boleh lambangkan tangan? Wah, pasti ada. Gak mungkin. Di sebelah sini juga saya lihat banyak. Pasti saudara pernah ngalamin jamahan Tuhan, betul? Saudara, di gereja, di tempat ini GB Gatot Subroto, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan adalah satu hal yang lumrah. Betul saudara? Wah, begitu banyak saudara ngalami jamahan Tuhan. Tapi tahukah saudara, seiringan dengan waktu, banyak orang dijamah Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Saudara tahu waktu saya sudah dijamah Tuhan, terima Tuhan Yesus nih, dibaptis, melayani, saya overdosis 3 kali. Jadi saudara, saya overdosis itu bukan waktu saya belum kenal Tuhan. Saudara lihat ini jahitan saya pertama, ini overdosis saya yang pertama. Jahitan saya yang kedua, ini overdosis saya yang kedua. Yang ketiga saudara, saya mati 30 menit. Itu udah kenal Tuhan, dipenuhi Roh Kudus saudara. Ternyata di situ saya menyadari waktu Tuhan menjamah kita, Tuhan itu menjamah roh kita. Itu yang membuat kita mempunyai keberanian untuk ambil keputusan, ikut Tuhan dan berubah. Tapi itu saja nggak cukup, betul saudara? Pikiran kita, paradigma kita perlu dirubah oleh firman Tuhan. Makanya banyak orang saudara, waktu gereja itu jamahan Tuhan, wah dulu begitu biasa orang mengalami jamahan Tuhan di gereja. Tapi sekarang saudara, hadirat Tuhan jadi cemoohan. Kenapa? Karena orang bilang begini, bro, lu ngapain gemeter-gemeter terus tiap minggu? Jatuh bangun diurapi, nangis. Lu tetap aja kayak setan. Udahlah, nggak usah kayak begitu. Nggak usah jamah-jamahan Tuhan. Lu tiap doa kerjaan apa? Naik ke surga, turun ke surga. Naik ke surga, turun ke surga. Turun ke bumi. Naik, turun kan saudara. Lihat surga, lihat bumi. Lu kelakuan kayak setan di neraka. Sehingga saudara itu membuat banyak orang menjadi apatis. Sehingga berpikir, udahlah nggak usah hadirat Tuhanan. Yang penting ke gereja kita dengar firman. Firman itu yang mengubahkan betul tapi tidak 100% penuh betul saudara. Saudara harus mengerti bahwa setiap firman yang saya lepaskan, hamba Tuhan lepaskan, itu adalah logos. Artinya firman yang tertulis, perkataan. Tapi waktu saya berkata firman logos dalam hidup saudara, ada hadirat Tuhan. Ada Roh Kudus yang menjamah hidupmu. Tiba-tiba Roh Kudus itu menerangi mata hatimu. Firman yang logos itu berubah menjadi rema. Dan rema yang saudara percayai, saudara lakukan, itu yang membawa perubahan dalam hidup kita. Makanya banyak orang Kristen duduk di gereja bertahun-tahun hidupnya tetap sama. Karena hanya dengar logos, tapi tidak diterangi oleh Roh Kudus, dan logos itu gak pernah berubah jadi rema dalam hidupnya. Itu yang tidak pernah membuat hidup kita berubah. Jadi tahu gak saudara, dari pertama kali Tuhan jamah hidup saya, perlu 3 tahun saya sampai berhenti narkoba loh. 3 tahun saudara. Saya percaya mujizat yang seketika. Saya punya teman saudara, preman di Blok M saudara. Orang Ambon, tatoan sebadan saudara. Preman biasanya gebugin orang kan saudara ya. Bunuhin orang saudara. Dia hari itu takut saudara. Dikejar-kejar orang, dia ngumpet di pojok saudara.
Dia bertobat di pojok ketemu Tuhan. Di pojok saudara, di pojok lemari. Ketemu Tuhan, keluar dia berhenti narkoba. Ada yang seperti itu. Saya ngarapin seperti begitu, tapi sayangnya saya enggak. Perlu 3 tahun saudara. Dan saudara, hadirat Tuhan yang saya maksud. Hadirat Tuhan tuh ada 3. Ada Tuhan itu saudara Allah yang maha hadir. Hadirat yang maha hadir ini disebut omnipresent. Ada hadirat Allah yang nyata, manifest present yang tadi saudara. Yang saya bilang dalam satu ibadah Tuhan tiba-tiba menyatakan hadiratnya. Tapi ada juga hadirat dalam Roh Kudus, indwelling present. Oleh karena itu saudara, Grow Community Church, saudara harus garis bawahi. Di tempat ini, gereja ini adalah gereja yang mencintai firman Tuhan, tetapi juga sekaligus menghargai hadirat Tuhan. Amin. Oleh karena itu bagaimana kita saudara bisa mengalami hadirat Tuhan? Yang pertama saudara pasti sudah sering dengar. Kita harus mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 63 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Mazmur ini dimulai dengan sebuah saudara Daud menuliskan keadaannya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Artinya saudara Daud menulis Mazmur ini bukan dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan yang senang, dia sedang mengalami tekanan, dia ada di padang gurun Yehuda. Tapi yang luar biasa saudara ketika Daud ada di padang gurun Yehuda. Perkataan pertama yang ditulis oleh Daud, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saya mau tanya sama saudara semua. Kalau saudara lagi dalam masalah, doanya gimana? Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Kayaknya enggak ya. Kalau saya saudara lagi dalam masalah, Tuhan tolong bikin mujizat. Lunasi hutangku. Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan pulihkan keluargaku. Kayaknya begitu ya, kita sama ya. Daud nih beda memang ya saudara. Di tengah padang gurun. Memang saudara kalau nanti baca di ayat-ayat bawahnya, saudara akan mendapati Daud minta Tuhan tolong Tuhan. Tapi yang pertama keluar dari mulutnya dikatakan ini, Tuhan aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pantesan saudara Tuhan itu pengen pulihin pondok Daud. Karena memang Daud saudara orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia orang yang sangat mencintai Tuhan lebih dari apapun saudara. Bahkan Alkitab menuliskan waktu Daud jatuh dalam dosa, Daud menulis satu Mazmur. Dia beberkan dosanya, dia ceritakan. Dia gak peduli saudara orang nganggap apa. Dia gak peduli statusnya sebagai raja. Bahkan waktu dia jatuh saudara. Dia bilang gini, Tuhan jangan ambil roh daripadaku. Saul waktu jatuh, datang saudara Nabi Samuel. Dia bilang ini, Samuel, kasih muka dong bahasa saya sama gua. Lu jangan tinggalin gua. Saudara tahu nanti baca ceritanya. Bahkan waktu Saul jatuh, yang dipikirin apa? Mukanya saudara. Statusnya. Tapi Daud ini saudara luar biasa. Bahkan di tengah kesulitannya. Dia berkata begini, Tuhan yang aku cari bukan jawaban doa. Tapi yang aku cari si pemberi jawaban itu. Dia lebih menginginkan pribadi Tuhan daripada sekedar uluran tangannya. Oleh karena itu saudara, apa sih ciri-ciri orang yang haus dan lapar akan Tuhan? Kemarin malam tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, sampaikan sama umat Tuhan. Ini gak biasa. Saudara tahu ciri orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Itu gak banyak alasan.
Coba pelan-pelan ya. Bro, kalau lagi lapar banget ya, udah sehari gak makan. Kira-kira dikasih makanan apa juga dimakan gak? Makan ya, gak banyak alasan ya. Saudara, seringkali kita nih banyak alasan. Di tempat ini sudah sampai berbusa ya. Ayo jemaat Tuhan ikut cool. Tahun ini tahun komunitas. Kita perlu berkomunitas. Gak ada satupun yang bisa hidup sendiri. Ada aja alasannya. Sibuk lah, capek lah, apalah. Betul saudara, saya tahu hari-hari ini orang yang kerja itu waduh waktunya benar-benar habis. Tapi masalahnya saudara gini, kita nih biasanya bukan gak bisa, tapi gak mau. Kalau saudara benar-benar gak bisa, gak apa-apa. Banyak orang tuh begini, dia bukannya gak bisa, bisa tapi gak mau. Itu beda loh. Ada orang gak bisa tapi hatinya itu mau. Aduh aku nih pengen banget tapi gak bisa. Tuhan pasti tolong. Makanya coba. Saudara banyak alasan enggak? Di gereja ini ada diajakin. Ayo ikut pendalaman Alkitab aja alasannya. Ayo, nanti ada baca Alkitab sama-sama ya. Suami colek istrinya, ayo baca Alkitab bareng. Emang gak bisa baca sendiri-sendiri? Ada aja alasannya. Orang yang banyak alasan. Ini kayaknya melototin saya nih, saya salah khotbah nih ya. Coba cek. Rasa haus dan lapar itu masih ada enggak? Rasa ingin kejar Tuhan itu masih ada enggak? Satu hari saudara, saya ditegur Tuhan. Waktu itu saya sedang berada di Israel. Saya sedang ikut rombongan bukan dari gereja kita dan saya bukan jadi pembina rohani yang membawa ke sana. Tapi saya diajakin orang. Dan hari itu kami ada di satu tempat di mana tempat itu adalah tempat sumur Triwira, saudara. Di mana di sumur itu saudara tahu ada 3 perwiranya Daud yang menembus maut untuk mengambil air karena Daud pengen minum. Dan saudara waktu di tempat itu kami nyembah Tuhan. Tiba-tiba waktu nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu kuat. Itu saudara jam 12 siang, jadi bayangkan jam 12 siang panas banget. Itu lantainya itu pasir. Waktu nyembah Tuhan, saya seperti digamparin, saya tiba-tiba melihat. Tiba-tiba banyak orang di tengah pasir yang panas. Ibu-ibu, bapak-bapak, mereka berlutut. Bukan cuma berlutut, bahkan ada beberapa orang saking kuatnya di Tuhan mereka tersungkur, saudara, ngeglosor tuh saudara, rata sama tanah. Saya cuma pojok di belakang, cari yang aman, saudara pakai payung. Gue boro-boro berlutut. Mau berlututnya lihat kotor apa kagak. Dan saudara, dari pakaian yang mereka pakai, saya tahu mereka bukan orang yang gak punya. Mereka orang yang punya uang. Teman saya sampai bilang begini, istri gua nih kalau ke Israel susah diajakin. Kenapa? Soalnya dia bilang kalau ke Israel kan jadi hitam, mutihinnya mahal, susah. Tapi hari itu saya lihat orang-orang saudara. Mereka gak peduli. Mereka begitu haus dan lapar akan Tuhan. Ngeglosor panas, saya seperti ditegur Tuhan. Kamu pendeta, mau berlutut aja lihat kotor kagak. Bukankah seringkali kita seperti itu? Coba saya kasih contoh ya, gak usah dijawab ya. Saudara kan suka ibadah di YouTube pasti kan. Kalau sudah ibadah mungkin saudara kalau belum ibadah saudara dengar dari awal sampai akhir. Tapi kalau saudara dengar ibadah, saya mau tanya, saudara skip gak pujian penyembahan? Enggak, puji Tuhan Bu. Ini yang di depan sering Bu. Supaya saudara gak tersinggung, saya kasih contoh saya aja lah.
Kebanyakan kadang-kadang kan kita skip saudara. Karena apa? Waktu datang pun saudara, yang penting dengerin firman. Makanya yang kedua saudara, bagaimana kita ngalamin hadirat Tuhan, belajar menghormati hadirat Tuhan. Saudara tahu bagaimana menghormati hadirat Tuhan yang paling mudah? Datang tepat waktu. Halo. Kami punya culture saudara di gereja ini. On time is late. Kalau saudara datang on time berarti terlambat. Saudara boleh tanya sama istri saya, ada Adina nih satu kantor. Kalau pertemuan-pertemuan yang benar-benar harus itu. Saya pastikan diri saya hadir 10 menit sebelum. Kalau sampai mepet saudara, pasti ada sesuatu yang menghalangi ataupun yang kedua, saya pasti ngomong. Dan saudara, Pastor Andi itu contoh yang luar biasa. Meskipun kami liburan, satu hari saya pernah liburan sama Pastor Andi saudara. Pagi-pagi Pastor Andi bilang malam tuh, bro besok kita jalan pagi ya jam 7. Waktu jalan pagi jam 7 saudara, dia telat turun dari lift, dia akan WA saya. Bro sorry ya, aku telat 5 menit, tadi aku ke WC karena tiba-tiba perutku sakit. Saudara tahu gak kenapa kita on time? Karena kita respect orang yang kita temui. Betul? Saudara tahu gak kenapa saudara on time datang ke gereja? Saudara respect, hormat Tuhan. Coba saya mau tanya, kalau saudara mau dapat cuan, saudara tahu cuan ya? Kang tahu ya, kan mau sijah saudara. Kalau saudara mau dapat cuan 1M, CM saudara tahu 1M ya. Sementara di dompetmu tinggal ceban. Nah tahu ceban ya, 10.000. Saya mau tanya, saudara orang itu bilang, bro datang ya hari Minggu jam 10.30 ke PIM 3, gua mau kasih lu Kang tahu 1M. Saya mau tanya, dompet 10.000, nggak punya duit kan, besok mesti bayar tagihan. Saya mau tanya, saudara datang telat apa kagak? Enggak ya? Kenapa bu? Enggak bu. Bahkan kalau perlu 2 jam sebelumnya ditungguin. 5 menit belum datang, di WA, betul bro, posisi di mana bro? Jangan-jangan lupa dia kan saudara ketiduran. Tapi saudara herannya begini loh, buat uang kita lakukan itu. Buat Tuhan kita gak lakukan. Kita ngomongnya gini, saudara kalau saudara memang gak bisa, saudara masalah parkir penuh, it's okay. Tapi masalah gini loh, udah tahu saudara ibadah 10.30, jam 10 masih di rumah, masih nonton Netflix, saudara bentar nih lagi nanggung nih, aduh ini lagi bagus pah ceritanya nih. Masih buka scroll sosial media, udah tahu telat bangun. Mungkin saudara waktu saudara datang tepat waktu, saudara nyembah Tuhan seperti saya tadi saudara. Justru dalam penyembahan itu Tuhan sembuhkan sakitmu. Tuhan jamah hidupmu. Seringkali kita kelewatan momentumnya Tuhan, bukan karena Tuhan gak dengar doa saudara. Tapi karena saudara dan saya seringkali miss momentumnya Tuhan. Saudara yang usaha dagang tahu. Kalau ditanya saudara orang yang bisnis kenapa sukses, kadang-kadang gak tahu tuh. Tiba-tiba ada momentumnya aja, boom gitu, viral. Saudara pernah dengar itu? Seringkali kita kehilangan momentumnya Tuhan. Karena kita sulit menghargai Tuhan. Saudara tahu Abinadab kenapa 20 tahun tidak pernah diberkati Tuhan ketika tabut Allah di rumah Abinadab? Karena Abinadab tidak tahu bagaimana Aner menghormati Tuhan. Tapi Obed Edom meskipun bukan orang Yahudi, dia tahu Aner Tuhan diberkati. Saudara biarlah hari ini saya bicara seperti ini saudara. Karena saya percaya bahwa sekarang waktunya. Saudara ingat minggu lalu saya nggak ada di ibadah sore. Pastor Andi bilang waktu dia di pesawat tiba-tiba Pastor Michael Gunawan terus telepon. Pastor Andi bilang aku nggak bisa kenapa?
Karena aku lagi di pesawat, Pastor Gunnar bilang, di sebelah saya ada Suset Hetting. Ibu Suset Hetting adalah seorang nabi, dia punya pesan buat Grow. Saudara, inti pesannya adalah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tempat ini. Jangan doa untuk ruangan, tapi persiapkan umat Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, minggu lalu waktu saya dengar itu berdiri tiba-tiba Tuhan ngomong, sampaikan ini kepada jemaat Tuhan, persiapkan mereka. Jangan sampai ketika kemuliaan Tuhan datang di tempat ini, hadirat Tuhan menjamah. Saudara ketinggalan, saudara bukan dilawat Tuhan, tapi saudara dilewat Tuhan karena saudara gak belajar honor Tuhan. Ilustrasi yang gampang adalah pesawat ada jamnya. Kalau jam pesawat itu saudara lewat, pesawat itu nggak nunggu kita. Demikian pula kairos Tuhan. Seringkali terlewatkan karena kita lalai menghormati Dia. Jadi yuk mulai hari ini punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan belajar menghormati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah yang jam 6 ini. Biar firman-Mu itu menerangi mata hati kami. Sehingga setiap kami mengerti bahwa kami harus belajar punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan punya hati yang menghormati hadirat Tuhan. Biarlah firman ini materaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.